Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefanus Arieboy Sumber Batona dengan NIM 231155477. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah kecerdasan buatan lanjut, yang dimana saya akan menjelaskan kelemahan dari project yang telah saya dan teman-teman saya buat sebelumnya, yaitu berjudul penerapan VIT atau Vision Transformers ke Face Recognition. Oke, untuk yang pertama mungkin saya jelaskan ya. Jadi di sini proyek kami itu tentang penerapan VIT ke face recognition. Jadi kami mempunyai dataset 5 orang terkenal, eh, gambar 5 orang terkenal. Lalu di sini kami mencoba untuk memprediksi apakah eh, siapa nama orang itu berdasarkan dataset yang dibuat. Jadi kami telah mempresentasikan juga di kelas bagaimana kode kami ini berjalan. Langsung saja pada intinya bahwa kelemahan yang di sini yang saya lihat adalah dari kode ini dia hanya menampilkan informasi bahwa hanya ada grafik tentang akurasi yang dimana ada train dan validation dan juga lossnya di sini. Jadi kita tidak tahu, mungkin orang awam atau yang baru belajar itu tidak tahu apakah hasil ini tuh baik atau enggak. Jadi walaupun tebakannya kadang benar, kadang salah, itu dia kita tidak tahu apakah ini akurasinya berapa persen, benarnya berapa persen, terus yang ketebak benar presentasi orang yang ketebak benar itu berapa persen itu kan kita tidak tahu. Jadi untuk solusinya itu saya menerapkan implementasi untuk menaruh sebuah kode yang dimana itu bisa membaca dari grafik ini itu apakah overfitting, apakah di underfitting, terus gap antara validation dan trendnya itu berapa, lalu juga hasil akurasinya itu berapa. Nah itu saya menambahkan kode itu dan juga yang paling utama adalah untuk menampilkan informasi di mana saya itu menambahkan metrik evaluasi yang dimana itu berisi confusion metric, terus ada juga akurasi, F1, score, recall, precision. Uh, di situ juga saya tambahkan untuk bisa kita melihat apakah uh, seberapa besar sih akurasi atau model ini tuh berjalan besar tuh berjalan baik tuh berapa persen begitu. Nah ini yang untuk awal, jadi dia hanya tidak ada menampilkan informasi secara lengkap gitu. Jadi saya menambahkan implementasi seperti ini. Nah, tadi tuh hanya menampilkan ini, saya menambahkan satu blok kode di mana kode ini tuh berfungsi untuk menampilkan gitu. Dari grafik ini tuh akurasinya berapa, lalu final validationnya tuh berapa. Jadi gap antara ini tuh juga dihitung berapa. Jadi dari gambar ini kelihatan tuh dia itu akurasinya itu 0,90-an, lalu final validasinya itu sekitar 0,64. Gap antara training dan validasi, ini gap antara dua garis ini adalah sekitar 25% atau 0,25, dan model ini tuh terindikasi overfitting yang dimana di sini saya menaruhkan ya, jika final train itu yang ini tadi itu lebih besar daripada final validasi, itu dia akan mengalami overfitting. Itu informasinya. Lalu selanjutnya saya menambahkan informasi tentang metrik evaluasinya. Jadi blok kode ini tuh untuk menyimpan hasil tadi dari hasil yang sudah kita buat. Lalu di sini ada confusion metric, ini yang penting. Jadi kita bisa tahu di mana uh, berapa benar, berapa banyak sih gambar itu ditebak benar. Jadi datasetnya itu ada 5 gambar orang, ada Gates, Jack, Modi, Mas, sama Trump. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa uh, uh, gambar yang ketebak benar itu paling banyak adalah Trump, itu sebanyak 25. Lalu yang kedua itu ada Mas, yang ketiga ada Modi, ada lalu ada Jack juga. Jack sama Modi itu sama-sama 16. Jadi dia mereka ketebak benar itu sama-sama 16 kali. Lalu untuk Gates itu dia hanya 11. Jadi dari sini kita bisa lihat ya, model ini tuh belum cukup baik untuk mengenal gambar Gates, Jack sama Modi. Jadi yang paling bagus tuh dia menebak terkait dengan Mas sama Trump.
Nah, dari sini kan kita bisa lihat tuh, dari sebelumnya nggak ada informasi apa-apa, kita nggak tahu mana yang ketebak banyak, mungkin dari dataset kita foto-fotonya juga ada yang kurang bagus atau gimana kan kita nggak tahu. Nah, dari sini kan kita bisa mengecek lagi tuh foto-foto yang, oh di sini Bill Gates tuh ketebaknya paling dikit. Jadi mungkin kita bisa cross check lagi gambar-gambar dari Gatesnya. Apakah kurang banyak ataukah ada beberapa foto yang kualitasnya nggak bagus kayak gitu-gitu. Selanjutnya, untuk informasi selanjutnya itu kita bisa menampilkan dari klasifikasi report, di mana di sini tuh kelihatan nilai precision, recall, F1 score, terus nilai supportnya juga berapa, akurasinya itu sekitar 64%. Nah, itu muncul semua. Mungkin untuk selanjutnya itu sama akan menunjukkan jurnal-jurnal yang menjadi patokan saya, yaitu ada 5 jurnal pendeteksi ini, ini sama ini. Jadi ada 5 jurnal. Saya akan menunjukkan tiga saja yang saya ambil itu ini untuk yang pertama. Jadi ini tadi sangat mirip dengan yang ini, dimana itu akan menampilkan berapa banyak sih satu fitur atau satu objek itu ketebak benarnya berapa, ketebak salahnya berapa, missnya berapa, begitu. Sambil dari sini, dari pengenalan ekspresi wajah dalam kelas. Lalu selanjutnya ini juga ada untuk bagian tadi uh, klasifikasi report, itu saya menambahkan dari sini precision recall, F1 score. Di sini juga ada precision recall, akurasi. Ini F1 score juga ada. Jadi dari kelima jurnal ini saya lihat bahwa uh, kan mereka 5 jurnal ini penerapan VIT pada semuanya pada gambar ya. Jadi saya melihat bahwa mereka tuh selalu ada melakukan metrik evaluasi, di mana informasi itu sangat penting ternyata setelah saya cari tahu untuk menampilkan informasi agar pembacanya itu bisa tahu kelemahan modelnya di mana, lalu akurasinya berapa, apakah model ini sudah baik apa belum. Mungkin sekian untuk penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.